Kasus video syur yang menyeret nama artis cantik Gisela Anastasia terus menggulirkan babak baru usai pihak kepolisian menetapkan Giselle atau GA dan Michael Yukinobu De Vretes atau MYD sebagai tersangka. Polisi juga memastikan proses hukum keduanya terus berlanjut dengan terus melengkapi berkas perkara. Maka Giselle dan Nobu tidak ditahan, namun pihak kepolisian tetap mewajibkan keduanya untuk wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada Senin 11 Januari kemarin adalah hari pertama bagi Giselle dan Nobu menjalani proses wajib lapor di Polda Metro Jaya. Namun di hari pertama tersebut Giselle dan Nobu justru datang terpisah. Giselle diduga datang lebih awal justru tak terlihat awak media. Sementara itu, Nobu menjalani proses wajib lapor justru terlihat santai saat menemui awak media. Lantas, seperti apa tanggapan Nobu usai menjalani proses wajib lapor? GA dan juga saudara MYD kooperatif. Ya. Selama dipanggil juga hadir, dipertanyakan juga dia menjawab semuanya apa yang ditanyakan oleh penyidik, sehingga diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu lakukan. Itu pertama. Yang kedua, untuk saudari dia berdasarkan kemanusiaan, anaknya yang bersangkutan ini masih umur 4 tahun lebih, perlu bimbingan daripada orang tua, khususnya ibunya, sehingga tidak dilakukan penahanan. Tetapi baik saudara MYD dan juga saudari dia, kita lakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, wajib lapor ke sini. Tetap juga kasusnya tetap berlanjut. Ya, kita habis jalani wajib lapor hari ini, dan memang kita kooperatif aja. Dan saya di sini juga cuma ditemani sama saudara Daniel. Ikutin prosesnya, wajib lapor setiap Senin Kamis. Yang pasti minta dukungan, doa dari teman-teman semua biar saya bisa lewati proses-proses ini dengan baik. Prosedurnya nggak ada yang gimana-gimana ya, cuma tanda tangan, kita tetap ngobrol biasa. Udah. Menyikapi hal ini, kalau jujur saya ikuti aja proses hukum yang menjadi kooperatif aja ya untuk proses-proses yang saya jalani. Udah. Sosok Michael Yukinobu De Vretes alias MYD terus menjadi sorotan publik. Ya, publik masih terus bertanya seperti apa hubungan yang terjalin antara Nobu dan Giselle beberapa tahun silam itu. Kemunculan Nobu di hadapan publik mengakui perbuatannya dan mengutarakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat seakan mengobati kekecewaan publik. Dan benarkah hingga saat ini pihak Giselle dan Nobu sendiri tidak ada lagi komunikasi? Dan seperti apa juga pengakuan Nobu yang mengalami dampak dari proses hukum yang dijalaninya akibat video syur tersebut? Untuk sampai sekarang nggak ada ya dampaknya ya. Mungkin dampak saya merasa waktu-waktu pekerjaan saya mungkin lebih ketunda ya. Yang tadinya harus saya penuhi, di mana itu saya sebagai desain arsitektur mempunyai beberapa yang harus saya jalani, tapi sekarang harus saya tunda dulu untuk proses ini. Sementara itu, keputusan Giselle angkat bicara di hadapan publik tentu tak semudah membalikan telapak tangan. Statusnya sebagai tersangka kasus video asusila, sebuah hal berat yang mempengaruhi sosok serta image-nya sebagai seorang ibu, istri, juga public figure. Atas ulahnya yang diduga menjadi pelaku dalam video asusila yang dibuat pada tahun 2017 lalu di sebuah hotel di Kota Medan yang diduga bersama MYD atau belakangan diketahui bernama Michael Yukinobu De Vretes, Giselle pun menyampaikan permohonan maafnya pada seluruh masyarakat Indonesia, keluarga besarnya, termasuk mantan suami Gading Martin dan termasuk sang buah hati Gempitan Naura Martin.
Saat menyebut nama sang buah hati, nada suaranya pun bergetar dan ia berusaha untuk menahan air matanya agar tidak tumpah. Lantas, seperti apa tanggapan psikolog terkait keberanian Giselle mengakui perbuatannya dan meminta maaf di hadapan publik? Nah, saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Namun apabila saya telah mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu, terutama untuk para orang tua yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya seorang panutan. Sekali lagi saya memohon maaf dengan kerendahan hati saya. Ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Setiap individu itu memiliki kapasitas intelektual, emosional, sosial yang tercakup di dalam sebuah karakter kepribadian yang khas, ya. Apapun profesinya itu ditandai oleh kualitas kepribadian. Psikologis ini berbeda-beda untuk setiap orang, ya. Bisa jadi di profesi ini, profesi itu, usia ini, usia itu, lalu kemudian latar belakang ini, latar belakang itu. Nah, setiap orang itu punya profil psikologis yang ketika seseorang berada di dalam tekanan, nah, kemampuan seseorang untuk bisa mengatasi, kemudian menjalani kehidupan itu berbeda-beda. Ada yang mungkin langsung terbeban, ada yang langsung tertekan, ada yang langsung kemudian mungkin meledak-ledak, ada yang mungkin masih bisa bertahan. Nah, mungkin ada yang masih bisa berlibur, mungkin ada yang masih bisa posting di sosial media. Tapi setiap orang punya mekanisme yang berbeda-beda. Nah, tergantung profil psikologis. Apabila kita kembalikan lagi kepada Mbak GA, ya, kenapa yang bersangkutan bisa kuat menghadapi segala macam tekanan, lalu kemudian juga masih bisa melakukan segala pekerjaannya, ya. Nah, untuk itu harus ada pemeriksaan psikologis terhadap yang bersangkutan, ya, untuk bisa menjawab. Tetapi umumnya memang profil public figure itu biasanya sudah biasa untuk mengendalikan emosi, mengesampingkan pikiran dan perasaan yang setiap hari mungkin sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi harus bekerja untuk kepentingan tuntutan. Mungkin ada kontrak, mungkin ada show atau performance yang harus, biasanya artis itu memang punya jam terbang tersendiri, ya, yang memang mereka sudah ditempa dan terlatih untuk mengesampingkan masalah pribadi, lalu kemudian lebih mendahulukan kepentingan yang memang harus dilakukan. Antara lain misalnya karena ada kontrak, kemudian ada kesepakatan, kemudian juga mungkin yang juga harus kita pertimbangkan adalah bahwa ada kebutuhan ekonomi dan mungkin memang harus melakukan berbagai hal-hal yang memang harus dilakukan itu untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan karir. Kalau kita bandingkan antara orang-orang tertentu, setiap individu pasti akan berbeda-beda dalam mengatasi, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan. Dasarnya netizen Indonesia itu cukup terkenal dengan kata-kata, sikap, dan juga ekspresi-ekspresi yang banyak didasarkan kepada keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan untuk mengendalikan emosi, dan juga
keterbatasan wawasan ya atau pengalaman ya. Jadi masyarakat seringkali mendahului seolah-olah bisa menjadi seorang ahli hukum, ahli psikologi, ahli forensik dan lain sebagainya. Nah, ketika masyarakat atau netizen Indonesia itu seperti itu, ya yang pertama mungkin karena tidak tahu, karena keterbatasan pengetahuan. Yang kedua karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga karena keterbatasan keterampilan.